Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk sore kali ini ya rekan-rekan semuanya, sambil santai saja ini, sekali nanti kita akan menjawab ini ya pertanyaan dari banyak rekan ini kaitannya dengan masalah keborosan pakan endok. Kita tahu semuanya ya, memang untuk masalah pakan endok ini sudah tidak menjadi rahasia ya, atau sudah menjadi rahasia umum bahwasanya memang untuk pakannya itu luar biasa sangat boros sekali. Nah, hal ini ya tentunya juga kita sebagai peternak endok ini harus bisa menyiasati agar untuk pakannya ini tidak terlalu boros ya, dan tentunya juga untuk imbasnya itu kedepannya bisa tidak membuat imbas yang negatif. Nah, kalau di kandang kami ini juga ya rekan-rekan semuanya sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk antisipasi borosnya pakan endok ini kita melakukan kolaborasi ya pakan pokok dengan pakan alternatif, yang mana pakan alternatif ini memang kita tujukan untuk masalah produksi dan juga perkembangan pada endok-endok kita. Banyak sekali ya rekan-rekan semuanya untuk mengenai masalah pakan ini, tapi kalau kami ya yang ada di kandang tower ini merekomendasikan kepada rekan-rekan semuanya, gunakanlah pakan tambahan atau alternatif ini berupa hijauan. Kenapa? Karena sepengetahuan saya juga ya, bahwasanya untuk imbas dari hijauan itu tentunya juga tidak ada imbas negatifnya. Silakan rekan-rekan semuanya bisa menggunakan azula ya, barangkali juga ada daun pepaya, daun mengkudu, bahkan juga kangkung ya. Bahkan bisa juga kita menggunakan yang namanya enceng gondok. Tapi yang perlu diperhatikan dalam hal ini ya, kita harus memberikan porsi pakan alternatif ini sesuai dengan usaha ternak kita. Nah, kalau kita menekuni usaha ternak endok pembibitan ini ya, masalah pakan alternatifnya itu sekiranya tidak boleh melebihi dari 30%. Dalam artian 30% dari jumlah total pakan pokok yang kita berikan. Nah, ini tentunya juga berbeda ya dengan kalau kita beternak endok dengan sistem pembesaran, yang mana untuk sistem pembesaran ini ya masalah pakannya itu bisa kita berikan 50% pakan alternatif, 50% lagi kita menggunakan pakan pokok. Kenapa? Tentunya sudah pernah kami jelaskan juga ya, untuk imbas dari pemberian pakan alternatif ini kita mempunyai harapan agar untuk usaha kita ini tidak mempunyai imbas yang negatif. Maksudnya kalau kita usaha ternak endok pembibitan agar untuk produksi telur ya, dan juga masalah perkawinan pejantan dengan indukan itu bisa stabil ya, sehingga nanti kedepannya tidak akan mempengaruhi proses hasil ya, hasil DOE yang kita harapkan memang kedepannya bisa menjadi penghasilan kita. Nah, itu juga makanya untuk rekan-rekan semuanya ya, tidak usah menggunakan pakan alternatif yang berupa ampas-ampasan. Ini kenapa ya? Karena untuk yang namanya ampas ya rekan-rekan semuanya, sepengetahuan saya juga itu pun tidak akan ada fungsi yang positif terhadap masalah tubuh endok-endok kita. Dan ini yang perlu dicatat ya, bahwasanya untuk endok ini kita kasih pakan apapun tentunya juga dia akan mau, apalagi dia di dalam kondisi yang lapar ya. Tentunya kalau kita kasih pakan dengan jenis apapun tentunya juga hal ini pasti akan dimakan. Tapi selaku peternak endok ya, yang kedepannya mempunyai harapan untuk usaha kita ini bisa menjadi penghasilan, kita harus bisa memilah dan memilih ya apa-apa atau pakan apa yang sekiranya itu memang mempunyai imbas yang positif. Jangan asal ya kawan-kawan, dikarenakan apalagi ya untuk ternak endok pembibitan ini hasil jumlah telur ya, dan juga kedepannya jumlah DOE itu memang menjadi prioritas utama kita. Makanya sudah sering saya sampaikan ya, kita tidak boleh terlalu muluk-muluk ya di dalam masalah pakan ini. Kita tidak boleh terlalu berharap dengan pakan yang murah meriah, tapi mengharapkan untuk hasil yang melimpah. Nah, hal ini tentunya kalau bagi kami pribadi ya, hal itu juga tidak masuk akal. Yang jelas ya untuk rekan-rekan semuanya, yang namanya usaha itu memang kita harus memerlukan modal. Tapi dari modal tersebut ya tentunya juga kita bisa mengambil dari jumlah penghasilan yang kita terima. Makanya untuk kita ini ya, karena fokus kita di peternak endok pembibitan, kita tidak berani gegabah ya, sering merubah untuk masalah pakan,
apalagi untuk pakan-pakan itu tidak ada fungsi yang baik terhadap masalah produksi telur dari endok-endok kita ini. Nah itu ya, barangkali untuk rekan-rekan yang lain ya, ada yang menggunakan berbagai pakan alternatif, itu dipersilakan saja. Tapi kalau menurut kami secara pribadi ya, silahkan gunakanlah pakan alternatif yang di situ fungsinya ada imbas positif terhadap perkembangan usaha kita. Lah kalau ya rekan-rekan semuanya, kita sudah bisa menemukan ini untuk jenis pakan alternatif yang fungsinya ya atau imbasnya itu positif terhadap usaha ternak kita ini, tentunya hal ini akan bisa menghemat untuk biaya pakan yang kita keluarkan. Kita tidak harus mengeluarkan banyak biaya ya kawan-kawan, dikarenakan kita tahu sendiri ya, tadi sudah saya sampaikan, pakan endok ini memang sudah terkenal boros. Lah itu ya jawaban kami bagaimana caranya agar kita bisa mengantisipasi ya masalah keborosan pada pakan endok. Kita bisa mengolaborasikan ya kawan-kawan semuanya dengan pakan pokok disertai dengan pakan alternatif. Tapi yang jelas untuk pakan alternatif itu kita harus bisa memilih mana-mana yang tentunya pakan tersebut mempunyai imbas yang positif. Nah mungkin untuk rekan-rekan semuanya ada yang menanyakan kembali ya untuk masalah ampas-ampasan. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwasanya kalau kita ya kawan-kawan semuanya menggunakan pakan yang berjenis ampas, saya yakin untuk masalah kebutuhan nutrisi ya dari endok-endok kita itu pun tidak akan bisa terpenuhi. Berarti kalau disimpulkan pakan tersebut kalau bagi kami ya adalah sia-sia belaka. Memang kelihatannya ya untuk endok itu mau makan, tapi setelah dimakan tentunya juga pakan tersebut tidak akan ada imbasnya. Lebih baik kita menggunakan pakan alternatif yang berjenis hijauan ya. Tentunya juga pakan ini banyak sekali kita dapatkan di daerah kita. Dan ini sekalian juga saya sampaikan ya, bahwasanya di musim yang seperti ini ya kawan-kawan, ini adalah musim peralihan ya. Manakala untuk masalah cuacanya kurang mendukung, silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa memberikan untuk endok-endok kita ini ya dengan jamu probiotik. Jamu probiotik adalah jamu herbal ya, yang mana untuk bahan-bahannya itu terbikin dari bahan herbal semuanya. Bisa kita bikin sendiri ya rekan-rekan semuanya. Tentunya juga di video kami yang lalu pun sudah pernah kita share untuk masalah bahan-bahannya. Di cross check ulang agar untuk endok-endok kita ini ya bisa terbebas dari masalah penyakit, dan tentunya juga untuk imunitas dari mereka ini bisa senantiasa stabil. Hanya itu ya sedikit yang bisa kita sampaikan ini untuk sore kali ini. Tetap semangat di dalam beternak, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.